Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bapak harap kalian sehat selalu, terus dalam lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu perkenalkan, nama Bapak Julio Mahendra Wardana, program asistensi mengajar dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di SMK PGRI ini, Bapak mengampu pembelajaran bimbingan dan konseling. Terus untuk asli Bapak yaitu dari Sukoharjo. Bagaimana? Untuk itu Bapak langsung ke materi pada pagi ini, yaitu untuk materi pagi hari ini yang berjudul cara mengendalikan emosi. Langsung ke materi ya. Bapak harap anak-anak memperhatikan materi tersebut. Yang pertama, pengertian. Pengertian pada dasarnya yaitu untuk emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri oleh individu. Sebagai contoh, yaitu emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga secara fisiologis terlihat tertawa, dan emosi sedih mendorong seseorang untuk berperilaku menangis. Bagaimana? Bapak lanjut slide yang kedua atau slide yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan atau syaraf-syaraf jasmani. Untuk penjelasannya yaitu emosi ini muncul seperti ini lebih banyak dirasakan oleh karena faktor fisik di luar individu, misalnya cuaca, terus kondisi ruangan atau tempat di mana individu itu berada di tempat tersebut. Misalnya yaitu perasaan dingin, panas, hangat, terus sejuk, dan lain sebagainya. Bapak lanjut yang kedua dari jenis-jenis emosi, yaitu emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis. Emosi ini muncul seperti ini lebih banyak dirasakan oleh faktor kesehatan individu tersebut, misalnya yaitu sakit, terus meriang, dan lain sebagainya. Bapak lanjut yang ketiga, yaitu emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis. Untuk kondisi fisiologis ini penjelasannya yaitu emosi ini sering muncul seperti ini lebih banyak dirasakan oleh individu karena faktor hubungan dengan orang lain. Nah, untuk contohnya emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis ini yaitu rasa cinta, rindu, terus sayang, dan juga benci, dan lain sebagainya. Bapak ulangi ya. Untuk contoh kondisi fisiologis ini yaitu cinta, rindu, sayang, dan benci. Oke, Bapak lanjut untuk slide berikutnya, yaitu macam-macam emosi. Untuk macam-macam emosi ini penjelasannya yaitu setiap orang tentunya pernah emosi.
Akan tetapi, banyak orang yang mengidentifikasi emosi tersebut sebagai suatu hal yang negatif, seperti memukul atau melempar barang, dan lain sebagainya. Marah memang merupakan bagian dari dasar emosi, tapi bukan hanya itu jenis dari emosi. Emosi itu sendiri ada yang berdampak negatif dan ada juga yang berdampak positif. Perbedaan rangsangan ini diterima oleh indera setiap individu memberikan pengaruh terhadap perasaan seseorang. Adanya perbedaan pengaruh tersebut menimbulkan emosi yang berbeda pula. Untuk itu, untuk slide selanjutnya, macam-macam emosi. Macam-macam emosi ini yang pertama yaitu emosi marah. Emosi marah itu sendiri atau penjelasannya yaitu seseorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap bahwa orang tersebut atau orang itu bersalah terhadap dirinya. Orang yang marah biasanya menunjukkan tingkah laku yang agresif, yaitu contohnya membanting barang, memukul, bahkan sampai bisa membunuh orang tersebut. Ya, jadi jangan sampai jangan sampai jahil atau gimana untuk kepada teman-teman itu, karena emosi tersebut tidak tahu kita akan berdampak apa selanjutnya. Yang kedua yaitu emosi sedih atau duka, susah atau pilu. Emosi ini semua orang pasti sudah mengalami merasa sedih ya. Karena sedih ini seseorang bisa menangis, bisa mengurung diri di kamar atau murung lah di kamar itu, dan tidak mau bergaul dengan orang lain atau orang-orang di sekitarnya. Untuk yang ketiga yaitu emosi iri. Emosi iri sendiri yaitu penjelasannya orang sering membandingkan keadaan dirinya dengan keadaan orang lain. Jika dirinya ini lebih rendah atau kurang dari orang yang dibandingkan itu, maka timbul rasa iri atau emosi iri. Emosi iri ini harus dapat dikendalikan dan diekspresikan secara positif dan jangan diekspresikan dengan cara negatif. Ekspresi iri ini yang positif akan menimbulkan gairah atau usaha untuk meningkatkan kerja secara positif untuk menyamai orang tersebut agar menyamai orang yang dibandingkan itu. Oke. Yang nomor 4 dari macam-macam emosi ini yaitu emosi takut. Emosi takut ini penjelasannya yaitu ekspresi dari rasa takut, dapat berupa lari atau menjauh dari objek yang bersifat atau penyebab takut tersebut. Rasa takut ini menyebabkan seseorang menghindari objek yang menyebabkan dirinya takut tersebut. Atau yaitu Bapak ulangi yaitu emosi dari takut. Emosi ini dapat berupa lari atau menjauh dari objek tersebut. Jadi rasa takut itu menyebabkan seseorang menghindari objek yang menurut dirinya atau menurut individu itu takut, seperti fobia atau lain sebagainya. Yang kelima yaitu emosi cinta. Emosi cinta ini yaitu contoh dari ekspresi cinta atau kisah remaja yang menjalin asmara. Semua orang harus dapat mengendalikan emosi ini, sebab emosi yang tidak dapat dikendalikan ini dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain nantinya. Oke, untuk itu yang Bapak jelaskan tadi macam-macam emosi. Oke, untuk slide yang berikutnya yaitu cara mengendalikan emosi. Dari cara mengendalikan emosi ini ada beberapa cara.
yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dan juga untuk dapat mengarahkan emosi itu agar secara positif. Untuk yang pertama yaitu dari cara mengendalikan emosi, setiap tindakan itu harus didasarkan pada akal sehat. Maksudnya atau contohnya, kita itu sedang emosi ya. Nah itu mesti kita kalau sedang emosi itu akan melakukan hal yang di luar dugaan. Jadi itu intinya kita itu harus kita pikir ke depannya agar tindakan kita tersebut itu tidak dapat atau agar kita itu ke depannya tidak kecewa nantinya. Untuk yang kedua yaitu dari cara mengendalikan emosi, berpikir tenang akibat negatif yang mungkin akan terjadi. Untuk yang ketiga yaitu yang terakhir dari cara mengendalikan emosi, berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bapak ulangi, yaitu yang ketiga yaitu dari cara mengendalikan emosi, berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Maksudnya, untuk yang ketiga ini dari cara mengendalikan emosi harus ditanamkan pada diri kita atau diri setiap individu ya, agar nantinya dengan cara yang ketiga ini emosi kita dapat dikendalikan oleh diri kita sendiri. Terima kasih dan sekian materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak ke depannya. Dan juga Bapak harap yang pertama, peserta didik dapat menelaah konsep dari cara mengendalikan emosi. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun rancangan dari cara mengendalikan emosi. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, peserta didik dapat membangun kesiapan dari cara mengendalikan emosi. Untuk tugas, yaitu peserta didik nanti mengisi hasil evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini melalui Google Form. Untuk linknya nanti akan Bapak taruh di deskripsi pada video ini. Udah jelas ya. Terus terima kasih. Sekian dari Bapak pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.